Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat salah satu kisah dari seorang ratu dari negara Spanyol. Ratu yang kelahirannya amat ditunggu-tunggu dari ayahnya hingga harus menikah 4 kali. Ratu Spanyol yang juga dinilai kurang cakap dalam memerintah kerajaannya ini adalah Ratu Isabella II. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Elizabeth Stuart, Ratu Bohemia, yang dikenal sebagai Ratu Musim Dingin, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Isabella lahir di Istana Kerajaan Madrid pada tahun 1830, merupakan putri sulung Raja Ferdinand VII dari Spanyol dan istri keempat sekaligus keponakannya Maria Cristina dari dua Sisilia. Nantinya Ratu Maria Cristina menjadi bupati pada tanggal 29 September 1833 ketika putrinya yang berusia 3 tahun yakni Isabella diproklamasikan sebagai penguasa setelah kematian Ferdinand VII. Sebelum Isabella lahir, ada orang lain yang menjadi pewaris tahta setelah ayahnya. Orang itu adalah pamannya Infante Carlos Mario Isidro dari Spanyol. Berkat ayah Isabella, paman Carlos tiba-tiba disingkirkan dari garis suksesi dan dia sangat tidak senang dengan hal itu. Pada tanggal 29 September 1833, ayah Isabella meninggal dunia. Sejak saat itu, dunia Isabella berubah drastis. Ia menjadi penguasa Spanyol dengan ibunya sebagai wali. 2 hari kemudian, paman Isabella, Carlos, mengejutkannya dengan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Spanyol dan bahkan mengukuhkan pejabat pemerintahan. Maka, dimulailah pertikaian panjang selama 7 tahun antara Isabella dan pamannya. Selama pertikaian tersebut, pasukan Isabella jauh lebih unggul dari pasukan pamannya. Pasukan keduanya bentrok berulang kali antara tahun 1834 dan 1839. Paman Isabella gagal mengusir keponakannya yang masih muda dari istana Spanyol. Berkat para pendukungnya yang setia, ia mempertahankan gelar kerajaannya meskipun beberapa pihak menentang posisinya. Pada tanggal 10 November 1843, pada usia Isabella yang baru berumur 13 tahun, dia dinyatakan cukup umur untuk mengemban tugas yang telah ditakdirkan untuknya. Dia dinobatkan menjadi Ratu baru Spanyol. Dengan menempatkan Isabella muda di atas tahta, pemerintah mulai memanipulasinya untuk menandatangani undang-undang sesuai keinginan mereka. Dan dia terlalu tidak berpengalaman untuk melawan. Namun akhirnya pada tahun 1844, Isabella menerima apa yang tampak seperti keberuntungan. Jenderal Narvaez yang mendukung ratu memberlakukan serangkaian reformasi yang memperkuat kekuasaan raja, menyeimbangkan kekuasaan ratu dengan kekuasaan parlemen, sehingga dia cukup memiliki power saat itu. Meskipun baru saja memperoleh kekuasaan politik, ada satu bidang yang tidak dapat dikendalikan Isabella, yaitu kehidupan cintanya. Parlemen tidak hanya mendesaknya untuk segera mencari suami, tetapi Prancis dan Inggris juga memaksakan calon pasangan mereka sendiri kepadanya. Pada tanggal 10 Oktober 1846, Partai Moderat yang didukung oleh Prancis memaksa Isabella yang berusia 16 tahun untuk menikahi sepupunya, Francisco de Assis Adipati Cadiz. Isabella merasa pernikahannya dengan Francisco menjijikan dan benar-benar muak dengan suami barunya. Pada tahun 1847,
Isabella melakukan tindakan nekat yang hampir mengakhiri kekuasaannya lebih awal. Ia secara terbuka menunjukkan cintanya kepada seorang pria bernama Jenderal Francisco Serrano dan menyatakan bahwa ia lebih dari bersedia untuk menceraikan suaminya. Skandal tersebut mengguncang dunia politik Spanyol dan sangat menguncang kepercayaan para pendukungnya terhadap ratu mereka. Tetapi Isabella punya banyak alasan untuk menceraikan sepupunya. Suami Isabella terlihat sangat feminim, yang menurut Isabella merupakan hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Dan juga banyak rumor mengatakan bahwa suaminya juga dikabarkan impoten dan gay. Meskipun kejenakaan Isabella mungkin membuat para penasihat politiknya tidak bisa tidur, rakyat memujanya karena kemurahan hatinya. Misalnya, pada tanggal 23 April 1848, Isabella menghapuskan utang lebih dari 100 juta real yang menjadi tanggungan negara kepadanya dengan menyatakan bahwa masa depan tidak penting bagi saya. Ia bahkan menyumbangkan berlian kepada orang miskin. Isabella tampaknya tidak menyadari betapa banyak uang yang telah ia buang. Suatu hari, ia memberikan sumbangan yang sangat tidak masuk akal, sangat keterlaluan, sehingga salah seorang menterinya bersikeras agar ia melihat sendiri berapa banyak koin yang bersedia ia sumbangkan. Ia membawa sejumlah uang yang ingin ia sumbangkan dan meletakkannya di atas meja. Tumpukan koin yang dihasilkan membuat Isabella terkesima. Meskipun begitu, hal itu tidak menghentikannya menghabiskan uang seolah-olah tidak ada hari esok. Ketika Isabella tidak menyumbangkan semua emas di berangkas Spanyol, ia menghabiskan uangnya untuk pesta dansa, teater, dan hal-hal lain yang membuatnya bahagia. Jumlah uang yang ia belanjakan membuat orang-orang yang dekat dengannya serta beberapa pendukung politiknya menjauh. Perilaku Isabella ini bersamaan dengan munculnya revolusi lain yang mengguncang Spanyol, mengakibatkan pengangkatan Narvaez sebagai diktator. Selain menekan pemberontakan lebih lanjut, Narvaez mengambil inisiatif untuk menciptakan ilusi pernikahan yang bahagia antara Isabella dan Francisco. Sampai batas tertentu ia berhasil. Pada tanggal 11 Juli 1850, Isabella melahirkan seorang putra. Isabella menamai putranya Fernando. Tetapi anak laki-laki itu hanya hidup beberapa saat sebelum meninggal secara tragis. Meskipun mengalami kehilangan yang berat, Narvaez memaksa Isabella dan suaminya untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tahun berikutnya, pada tanggal 20 Desember 1851, Isabella melahirkan Maria Isabel Francisca, yang akhirnya memberi Spanyol pewaris tahta. Karena suaminya diduga impotensi dan homoseksualitas, banyak yang menduga bahwa ayah dari bayi perempuan Isabella yang baru lahir bukanlah Francisco. Bahkan, para sejarawan menduga bahwa putri Isabella adalah hasil hubungan Isabella dengan seorang kekasih bangsawan bernama José Ruiz de Arana y Saavedra. Hal ini semakin mengikis kepercayaan terhadap ratu Spanyol tersebut. Pada tanggal 2 Februari 1852, Ratu Isabella II bersama dengan anggota pengawal kerajaan sedang meninggalkan kapel istana kerajaan ketika seorang pendeta yang ditasbihkan menghampirinya. Ia mengaku memiliki pesan untuknya. Ketika ia berada dalam jangkauan lengan Isabella, ia tiba-tiba menerjangnya dengan pisau di tangan. Pisau itu merobek gaunnya, membuat sang ratu dan rombongannya terkejut. Para anggota pengawal kerajaan mendatangi pendeta itu dan mengeksekusi pria itu tanpa basa-basi. Secara mengejutkan, Isabella sendiri baik-baik saja. Bordir emas pada gaunnya dan bahan korsetnya benar-benar melindungi dadanya, sehingga pisau pendeta itu terlepas dan menyebabkan luka kecil di perutnya. Meskipun nyawa Isabella masih aman untuk saat ini merupakan tanda akan datangnya hari-hari yang gelap. Pada tanggal 28 Juni 1854, Jenderal Leopoldo O'Donnell bergabung dengan mantan kekasih Isabella, Jenderal Serrano, dan mengeluarkan manifesto kepada Ratu Isabella II dari Spanyol
Dalam manifesto tersebut, mereka menyatakan kesetiaan mereka kepadanya tetapi memperingatkannya tentang korupsi yang terjadi di sekitarnya. Isabella perlu memberantas korupsi ini, mereka menyatakan untuk melindungi rakyat. Setelah para jenderal membagikan manifesto kepada orang-orang Isabella, kekacauan pun meletus. Pada tanggal 17 Juli 1854, warga sipil turun ke jalan-jalan di Madrid dan kota-kota besar lainnya, dan tindakan mereka jauh dari kata damai. Revolusi yang terjadi membahayakan beberapa orang penting yang dekat dengan Isabella, termasuk ibunya sendiri. Karena tidak punya banyak pilihan, Isabella menerima tuntutan manifesto tersebut, memulai era baru bagi Spanyol dan memaksa Isabella untuk melakukan beberapa manuver politik. Pada tanggal 28 November 1857, Ratu Isabella melahirkan seorang pewaris laki-laki yang diberi nama Alfonso Francisco de Assis Fernando Pio Juan Maria Gregorio y Pelagio. Selain namanya yang sangat panjang, bayi laki-laki Isabella menghadapi masalah lain. Ayahnya mungkin bukan Francisco. Meskipun demikian, Isabella sangat menyayangi anak itu. Dan anak laki-laki itu bahkan menggantikan putri tertua Isabella sebagai pewaris tahta. Dekade berikutnya menyaksikan kemenangan besar bagi Isabella II. Pasukannya mengalahkan Maroko pada tahun 1860 yang menghasilkan perjanjian yang menguntungkan bagi negara Isabella. Pemerintahannya juga menghasilkan perebutan kembali Santo Domingo di akhir konflik selama 4 tahun. Meskipun pasukan Isabella kalah dalam konflik lawan Peru dan Chili pada tahun 1866. Keadaan bagi Isabella II relatif baik-baik saja. Pada bulan Agustus 1866, seorang marsekal bernama Juan Prim mengumpulkan para politikus yang diasingkan untuk mencoba menggulingkan Isabella. Sejak saat itu, Prim menjadi duri dalam daging Isabella. Pada tahun 1868, situasi Isabella sangat buruk. Ia hampir tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Ia khawatir akan banyak konspirasi yang mengancam hidupnya. Dan ia menghadapi masalah kesehatan dan obesitas. Namun itu bukanlah yang terburuk. Selain masalah-masalah ini, ia juga harus berjuang melawan pengkhianatan brutal saudara perempuannya, Luisa Fernanda. Anehnya, Luisa tidak berusaha untuk mendapatkan tahta bagi dirinya sendiri. Siapa yang diinginkan adik perempuan Isabella untuk naik tahta? Tentu saja tidak lain adalah suaminya sendiri, Antoine de Orleans. Untuk itu, saudara ipar Isabella melakukan segala cara untuk melemahkan kekuatan Isabella, termasuk mendukung upaya Prim untuk menggulingkan Ratu Spanyol. Pada tanggal 7 Juli 1868, Ratu Isabella bersikap tegas. Ia mengusir saudara perempuannya dan saudara iparnya dari Spanyol, bertekad untuk menjauhkan kedua orang yang bersekongkol itu darinya. Pada tanggal 18 September 1868, Prim dengan bantuan seorang laksamana yang setia kepada saudara ipar Isabella berhasil memimpin kudeta terhadap Ratu. Sebagian besar pasukan Spanyol membelot dan bergabung dengan Prim, siap membantu kaum revolusioner untuk menggulingkan Ratu. Namun tanpa dukungan rakyat, kaum revolusioner tidak akan dapat menggulingkan Isabella. Namun sayangnya, rakyat menginginkan raja baru, yang berarti Isabella harus pergi. Pada tanggal 28 September 1868, Isabella mengerahkan pasukannya untuk bertempur. Anak buahnya dan para revolusioner, setelah bertempur singkat, kaum revolusioner yang dipimpin mantan kekasih Isabella menang. Pemerintahan Ratu selama 35 tahun berakhir dan masa depannya sangat tidak pasti. Pada tanggal 30 September, 2 hari setelah pertikaiannya berakhir, Isabella dan suaminya menaiki kereta api menuju Prancis. Sesampainya di Prancis, ia menghabiskan waktu 5 minggu untuk merencanakan masa depan keluarganya di Paris. Sebelum bergegas menuju ibu kota Prancis pada tanggal 8 November, ia dan keluarganya kini berada di pengasingan.
Pada tanggal 25 Juli 1870, para politisi yang mendukung pemulihan kekuasaan keluarga Isabella menemui mantan ratu dengan sebuah tuntutan. Mereka ingin dia melepaskan hak dinastinya demi putranya, Alfonso. Tidak seperti Isabella, Alfonso lebih terdidik dan berbudaya. Di mata para politik Spanyol, dia akan menjadi raja Spanyol yang ideal. Mantan Ratu Isabella II dari Spanyol itu akhirnya mengalah. Sekarang setelah ia tidak lagi memiliki suara dalam politik Spanyol, Isabella bebas untuk berpisah secara resmi dari suaminya. Pada tahun 1871, ia bahkan membuat keputusan yang mengejutkan untuk berdamai dengan saudara iparnya, meskipun ia telah berkali-kali mencoba untuk menggulingkannya. Pada tanggal 29 Desember 1874, kudeta Spanyol yang berhasil dilancarkan oleh Jenderal Arsenio Martinez Campos menghasilkan pemulihan monarki. Putra Isabella secara resmi naik tahta dan akhirnya kembali ke tanah Spanyol pada tanggal 9 Januari 1875. Meskipun putranya mendapat kesempatan untuk kembali ke tanah airnya, Ratu Isabella sendiri tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali. Setidaknya tidak untuk sementara waktu. Salah satu tokoh paling terkemuka dari rezim baru secara tegas melarangnya untuk kembali ke ibu kota Madrid karena khawatir kemunculannya kembali akan mengingatkan Spanyol pada rezim lama saat negara itu perlu menuju ke arah yang baru. Hanya 1 bulan setelah Spanyol mengumumkan konstitusi baru mereka pada tahun 1876, Isabella akhirnya kembali ke negaranya. Namun ia tidak diizinkan untuk tinggal lama. Isabella berhasil menghabiskan beberapa jam yang berharga di Madrid sebelum pindah ke Seville. Di sana ia tinggal selama beberapa bulan sebelum kembali ke Prancis. Sayangnya, mantan Ratu Spanyol itu menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di Paris hingga hari-hari terakhirnya. Pada tanggal 9 April 1904, Ratu Isabella dari Spanyol meninggal dunia karena komplikasi akibat flu. Sesuai dengan wasiatnya, mereka memakamkannya di El Escorial, kediaman kerajaan yang terletak di Madrid. Isabella mengalami 12 kali kehamilan sepanjang hidupnya, tetapi tragisnya hanya 5 dari anak-anaknya yang bertahan hidup hingga dewasa. Hampir tidak ada yang percaya bahwa anak-anak itu adalah anak Francisco, tetapi dia mengenali mereka semua sebagai anaknya sendiri. Dalam sebuah kejadian yang kelam, Francisco benar-benar memeras ratu agar ia tutup mulut tentang asal-usul anak-anak mereka yang sebenarnya, dan pemerasan itu semakin intensif selama pengasingan mereka. Isabella memiliki banyak kekasih sepanjang hidupnya, mulai dari politisi, insinyur, aktor, dan banyak lagi. Ia memiliki banyak kekasih selama pernikahannya. Sementara popularitas Isabella naik turun selama pemerintahan yang penuh gejolak, kedua anak tertuanya menikmati popularitas yang jauh lebih stabil di antara orang-orang Spanyol. Putri tertuanya, Maria Isabel, adalah anggota keluarga kerajaan Spanyol yang paling populer. Sementara putra tertua Isabella menciptakan perdamaian, memperkuat keuangan Spanyol, dan membuat negara itu berada dalam posisi yang kuat untuk menghadapi bencana di masa mendatang pada akhir pemerintahannya yang singkat. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Ratu Isabella II dari Spanyol. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.